Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Kamis 23 Desember 2021. Hari biasa khusus Adventus keempat. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab Maleaki bab 3 ayat 1 sampai dengan 4, bab 4 ayat 5 sampai dengan 6. Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan 66. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya pada Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapanya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapanya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah penantian yang panjang, saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini penginjil Lukas mengisahkan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Sakaria dan Elisabet mengalami penantian yang panjang untuk mendapatkan seorang anak. Doa yang mereka daraskan sejak muda telah dikabulkan oleh Tuhan di hari tua. Elisabet mengandung dan melahirkan seorang anak, Yohanes namanya. Peristiwa kelahiran Yohanes membawa kegembiraan dan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarnya, dan sekaligus mengakhiri kebisuan Sakaria. Sebagaimana diketahui pada mulanya, ia ragu-ragu terhadap kehebatan penyelenggaraan ilahi. Akhirnya Sakaria percaya akan kebesaran Tuhan. Banyak sekali orang yang bertahan seperti Sakaria dan Elisabet.
dalam menghadapi kesulitan apapun, mereka yakin akan kebaikan Tuhan. Kemampuan bertahan seperti inilah yang tidak dimiliki oleh sebagian orang yang hidupnya lebih banyak diwarnai oleh keputusasaan dan keluh kesah serta kurang bersyukur. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Sakaria melantunkan sebuah kidung tentang kebesaran Tuhan, dan kidung itu telah menjadi sebuah doa terindah yang diucapkan gereja setiap hari sampai saat ini. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umat-Nya. Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa, putera Daud hamba-Nya. Sebab Allah kita penuh rahmat dan belas kasihan. Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang, untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut, dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera. Saudara, duduklah dengan tenang dalam keheningan. Hadirkan sosok Sakaria dan Elisabet yang sedang dalam penantian penuh harap. Iman mereka begitu kuat, harapan mereka begitu kokoh. Mohonlah pada Tuhan kekuatan iman dan harapan. Hiasilah seluruh hidup Anda dengan sukacita seperti Sakaria dan Elisabet. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, ajarilah aku untuk senantiasa bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Kamis. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.